Halo semuanya, perkenalkan namaku Zelda Manda Putri dari Fakultas Vokasi, Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih Mapala di Universitas Negeri Malang ini bisa terbentuk. Nah, jadi sejarah didirikannya itu bermula dari permintaan Bapak Dr. Andes Kusnadi, dosen olahraga, kepada mahasiswa untuk mendirikan dan mengadakan olahraga terjun payung di Universitas Negeri Malang. Saat itu masih bernama IKIP ya. Lalu Bapak Kusnadi meminta kepada mahasiswa untuk mengadakan olahraga terjun payung karena Bapak Kusnadi melihat mahasiswa tersebut saat olahraga menggunakan kaos MAPAC atau Malang Paracoting Club, yaitu kaos seragam olahraga terjun payung Kota Malang, dan mahasiswa tersebut bernama Palogo Balianto. Jadi pecinta alam di Universitas Negeri Malang ini, yaitu Jonggring Saloko, berdiri sejak 1978 sampai sekarang. Nah, sejarah pecinta alam di Indonesia itu tercatat bahwa pecinta alam tertua itu pertama kali berdiri di kota Yogyakarta pada bulan Oktober tahun 1953 yang didirikan oleh Awibowo dengan nama Perkumpulan Pecinta Alam yang disingkat PPA. Sementara itu, di Kota Malang, organisasi pecinta alam tertua di Jawa Timur adalah IPKA Indrakila Malang yang berdiri tanggal 17 Agustus 1955. Nah, sempat dianggap tertua di Indonesia sampai suatu saat ada dokumen yang memaparkan PPA dari Yogyakarta resmi berdiri tahun 1953. Berawal dari sinilah kemudian Mapala UI berdiri di Bukit Ciampea, Bogor. Nama yang digunakan waktu itu adalah Mapala Prajnaparamita yang diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti Dewi Pengetahuan. Mapala juga bermakna berbuah atau berhasil. Ide pembentukan organisasi pelopor pecinta alam di kampus dicetuskan oleh Sohobgi pada tahun 1964. Para tokohnya seperti Sohobgi, Herman Lantang, Aristides Katopo, dan lain-lain. Setelah itu, perkembangan kelompok-kelompok pecinta alam berkembang sangat pesat. Nah, kemudian di Bandung berdiri Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri, dicetuskan pada 17 Januari 1964 oleh 6 orang pemuda mantan Pandu yang kemudian dikenal sebagai angkatan pendiri, yaitu Heri Hardiman Subari, Roni Nurzaman, Bambang Pramono, Satria Wijaya Sumatri, Edi Ahmad Fadilah, dan Ahmad Hidayat. Sementara itu, di Jakarta juga berdiri mahasiswa pecinta alam Aranyakala Trisakti, berdiri dan dideklarasikan pada tanggal 29 November 1967 di Gunung Cinemai, Jawa Barat oleh 6 orang mahasiswa Trisakti, yaitu Hadi Wiono, Justin Suhandinata, Vincent Darya, Yohanes Lumewu, Beng Kambing, Dede Sumantri, yang memiliki minat yang sama, yaitu mendaki gunung, dan benar serius ingin menjadi Aranyakala sebagai salah satu unit kegiatan mahasiswa dalam lembaga Sivitas Akademik Trisakti. Melalui persetujuan rektor, saat itu Aranyakala diresmikan sebagai unit kegiatan mahasiswa di lingkungan Trisakti dan merupakan unit kegiatan mahasiswa pertama dalam Sivitas Akademik Trisakti. Lalu di sini ada materi konservasi sumber daya alam. Nah, asal mula konservasi yaitu Asia Timur, Inggris, Hindia Belanda, Jepang. Nah, apa sih
KSDA itu secara sederhana, konservasi sumber daya alam dapat diartikan sebagai bentuk pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara seimbang dan juga bijaksana. Nah, tujuannya kenapa sih? Yaitu yang pertama memahami prinsip dasar konservasi sumber daya alam, yang kedua menerapkan etika konservasi dalam setiap kegiatan di alam bebas, dan yang ketiga menumbuhkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap alam, dan yang keempat yaitu mengetahui undang-undang KSDA. Nah, di KSDA tersebut ada strukturnya, yaitu yang pertama Kementerian Kehutanan, lalu Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, lalu BBKSDA, dan yang terakhir Taman Nasional. Nah, contoh taman nasional itu ada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Meru Betiri, Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Baluran. Nah, dalam menjaga etika ketika berkegiatan di alam, penting menggunakan prinsip tersebut yang bertujuan untuk mengurangi dampak sosial dan lingkungan. Jadi, prinsipnya yaitu leave no trace. Jadi jangan tinggalkan apapun kecuali jejak, jangan ambil apapun kecuali foto, dan jangan bunuh apapun kecuali waktu. Jadi kesimpulannya adalah KSDA itu cara mengelola alam secara bijak agar tetap terjaga, beragam, dan bermanfaat untuk masa depan. Sejak lama manusia sebenarnya sudah menerapkan konservasi untuk melindungi alam dan sumber daya di sekitarnya. Tujuan konservasi adalah menjaga ekosistem dan kualitas sumber daya supaya tidak rusak atau hilang. Di Indonesia, upaya ini diatur dan dikelola oleh Kementerian Kehutanan sesuai undang-undang yang berlaku. Pelaksanaannya ada dua cara, yaitu konservasi studi habitat aslinya seperti Taman Nasional, dan konservasi ex situ di luar habitat alami yang dikelola oleh lembaga khusus seperti BBKSDA. Lalu ada manajemen perjalanan, yaitu ada beberapa materi pembahasan. Yang pertama perencanaan perjalanan, perencanaan logistik, perlengkapan perjalanan, dan juga teknik packing. Nah, definisi manajemen perjalanan itu merupakan kegiatan atau upaya manusia untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Itu definisi manajemen ya. Lalu apa sih manajemen perjalanan itu? Nah, agar perjalanan berjalan sesuai dengan rencana, beberapa hal yang perlu ditekankan bisa kita singkat menjadi 5W1H, yaitu siapa yang mengadakan kegiatan, what, jenis kegiatan yang dilakukan, why, mengapa kita harus ikut, where, di mana tempat kegiatannya, dan how, bagaimana cara mencapai lokasinya. Nah, perencanaan perjalanan. Dalam manajemen perjalanan pasti terdapat tahapan perencanaan perjalanan yang wajib disusun sebelum melakukan perjalanan. Beberapa hal yang wajib diperhatikan yaitu yang pertama ada pemilihan lokasi, yang kedua pengumpulan data dan studi pustaka, dan yang ketiga latihan fisik, yang keempat kenali bahaya setempat, dan yang kelima perencanaan logistik dan kebutuhan makanan. Nah, pemilihan lokasi. Memilih perencanaan lokasi sangatlah penting karena menyangkut tujuan, pembekalan, kebutuhan dan peralatan apa saja yang akan diperlukan selama melakukan perjalanan. Nah, perjalanan bisa dikatakan memuaskan ketika kita telah mencapai tujuan perjalanan. Pengumpulan data dan studi kasus. Kegiatan pengumpulan data sangat penting dilakukan dalam perencanaan perjalanan. Beberapa manfaatnya yaitu 1. Mengetahui karakteristik atau medan, dan yang kedua mengetahui logistik atau alat apa yang harus dibawa. Lalu ada latihan fisik. Nah,
Analisis dari 85 responden menunjukkan 73,6% orang yang menganggap dirinya kuat ternyata meningkatkan risiko terjadinya AMS. Ditambah data dari Zulkarnain dan Fatmawati 2025 menunjukkan 53,7% pendaki saat ini didominasi oleh orang yang memiliki pengalaman pendakian yang kurang. Kesiapan fisik merupakan unsur yang sangat penting. Kemampuan ini diperlukan karena mengingat perjalanan bermain dengan alam. Lalu ada kenali bahaya setempat. Dengan melakukan perjalanan berarti kita tahu akan potensi yang dapat terjadi dari perjalanan itu sendiri. Untuk meminimalisir timbulnya bahaya, kita harus tahu faktor-faktor yang dapat timbul dari sebuah perjalanan, yaitu ada 2 faktor manusia dan juga faktor alam. Lalu ada perencanaan logistik. Kebutuhan logistik dapat ditentukan dari jenis dan medan apa yang dilakukan. Sebaiknya ketika melakukan perjalanan, kita diharuskan untuk membawa logistik, yaitu yang mudah untuk diproses, menghindari makanan instan, mudah didapatkan, dan juga menyehatkan. Nah, ada penentuan makanan. Berikut merupakan beberapa langkah untuk memenuhi komposisi bahan makanan sesuai dengan persyaratan tersebut. Yang pertama, yaitu memperkirakan kondisi medan. Yang kedua, menyusun daftar makanan sesuai dengan komposisi dominan. Jadi, hal yang wajib diperhatikan saat menyusun perencanaan logistik yaitu 1. Jumlah kebutuhan mengikuti lamanya kegiatan. 2. Manusia memiliki resiko meninggal dunia jika tidak makan 5-7 hari dan tidak minum maksimal 3 hari. Nah, ada perlengkapan perjalanan. Perlengkapan pendukung merupakan salah satu hal yang wajib diperhatikan. Beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam perencanaan perlengkapan, yaitu 1. Mengenali jenis medan. Yang kedua, menentukan tujuan perjalanan. Yang ketiga, mengetahui keterbatasan fisik. Dan yang keempat, memperhatikan hal lain yang mungkin dibutuhkan. Nah, perlengkapan perjalanan berikut merupakan kriteria yang diperhatikan seseorang dalam memilih perlengkapan perorangan, yaitu 1. Ringan, 2. Kuat, 3. Sesuai dengan kebutuhan, 4. Nyaman, 5. Praktis. Nah, beberapa perlengkapan dasar untuk menunjang perjalanan. Yang pertama ada carrier, yang kedua matras, yang ketiga raincoat, yang keempat sleeping bag, yang kelima ikat pinggang, yang keenam perlengkapan makan dan minuman, yang ketujuh baju hangat, jaket, dan baju ganti. Lalu sepatu gunung, yang ke-9 ada kaos kaki, yang ke-10 senter atau headlamp, yang ke-11 baju dan celana lapang. Lalu ada topi rimba, alat navigasi yaitu kompas atau peta, dan yang terakhir ada obat-obatan pribadi. Nah, di sini ada beberapa kriteria ya dari carrier, matras, dan juga raincoat dan semua yang tadi saya sebutkan, namun tidak saya masukkan di sini. Lalu perlengkapan makanan dan minuman. Yang pertama ada nesting, yang kedua kompor parafin, sendok, garpu, gelas, dan juga kertas bungkus. Dan masih banyak alat-alat sebenarnya yang bisa membantu, dan itu bisa dibawa atau tidak tergantung masing-masing. Nah, untuk teknik packing itu ada tekniknya ya guys, yaitu yang paling bawah itu biasanya kita taruh seperti sleeping bag, selimut gitu-gitu, dan hal-hal botol gitu-gitu bisa ditaruh di tempat yang mudah diakses karena itu sangat diperlukan ya. Dan bahan bakar itu ditempatkan di luar. Lalu barang berat seperti peralatan masak dan persediaan air maksudnya, itu ditempatkan sedekat mungkin dengan punggung karena itu berat ya guys.
Lalu ada kita harus kasih kantong plastik agar tidak basah ya kalau terkena hujan. Lalu P3K kita harus menaruh di tempat yang mudah dijangkau. Dan jaket, mantel, dan barang darurat kita taruh di bagian paling atas. Lalu menaruh barang-barang penting seperti kompas, peta, dan buku panduan. Itu harus dibawa, guys. Lalu materi selanjutnya ada navigasi darat. Apa sih navigasi darat itu? Nah, navigasi darat merupakan cara untuk menentukan posisi dan arah peta, lalu arah sebenarnya. Nah, tujuannya apa? Yaitu mengetahui posisi, memperkirakan jarak, membaca arah, analisa peta, dan perencanaan perjalanan. Macam-macam alat navigasi itu ada kompas, lalu ada protektor dan peta. Nah, untuk kompasnya itu ada 2 jenis kompas ya. Ada kompas bidik dan juga kompas orientering. Untuk pemakaian kompas itu menggunakan kompas itu setinggi bahu dalam posisi horizontal. Hal ini diperlukan karena jarum penunjuk tepat berada pada rata-rata air, gitu. Lalu protektor ini ada bagian-bagiannya, yaitu ada sudut, ada penggaris, ada rumer. Nah, untuk peta yang sering digunakan itu peta topografi karena dapat menunjukkan batas-batas ketinggian atau kontur. Apa sih kontur? Kontur itu merupakan garis khayal yang terhubung satu sama lain dan mewakili ketinggian tertentu. Nah, untuk sifat-sifat kontur itu ada 6, yaitu 1. Garis kontur dengan ketinggian rendah selalu mengelilingi garis kontur yang lebih tinggi, kecuali dalam kasus tertentu seperti kawah. Dan yang kedua, garis kontur tidak pernah saling berpotongan. Yang ketiga, tinggi setiap kontur tidak akan pernah berubah walaupun kerapan berbeda-beda. Yang keempat, daerah landai memiliki kontur yang jarang. Daerah terjal memiliki kontur yang rapat. Yang kelima, punggungan pada peta berbentuk U yang menjauhi puncakan. Dan yang keenam, lembahan pada peta berbentuk N yang mengerucut mendekati puncakan. Lalu dalam kegiatan gunung hutan terdapat 7 pengetahuan yang harus kita ketahui, yaitu 1. Orientasi medan, 2. Azimut back azimut, yang ketiga resection, yang keempat intersection, yang kelima koordinat, yang keenam man to man, dan yang 7 halang rintang. Apa sih orientasi medan? Orientasi medan diperlukan untuk mengetahui posisi kita terhadap posisi pada peta sebenarnya. Lalu ada azimut. Azimut itu merupakan sudut atau sasaran target, dan back azimut merupakan sudut perbalikan dari sasaran target, gitu. Dan resection merupakan langkah untuk mencari perkiraan posisi kita terhadap posisi pada peta dengan membidik 2 atau lebih bentang alam. Lalu ada intersection, yaitu kebalikan dari resection sendiri, sehingga dalam pengaplikasiannya tidak menggunakan back azimut. Dan menentukan koordinat itu merupakan titik hasil perpotongan silang garis lintang dan garis bujur sehingga dapat menunjukkan suatu lokasi. Lalu ada man to man, yaitu merupakan teknik untuk mengunci titik bidik target dengan melakukan prinsip azimut dan back azimut.
Dan ada teknik halang rintang, merupakan teknik yang wajib dipelajari ketika berkegiatan di alam bebas, khususnya saat mengalami insiden yang tidak dikehendaki. Nah, tips ketika berkegiatan di alam bebas yaitu yang pertama, belajar navigasi darat di luar, yang kedua, guide punggungan, yang ketiga, sering membaca peta dan kontur, dan yang keempat, selalu memantau sekitar atau orientasi medan. Sejarah SAR di Indonesia. Yang pertama ada Black Area 1950 ICAO, International Civil Aviation Organization, 1959 IMO, International Maritime Organization, Matui Solas. Yang keempat ada 1968 tim SAR lokal Jakarta sekaligus pilot project SAR yang ditangani US Coast Guard. 1972 Kepres nomor 11 tahun 1972 tanggal 28 Februari 1972 tentang Basari yang dalam pelaksanaan tugasnya dilaksanakan oleh Pusarnas. Nah, tugas pokok dan fungsi Basarnas mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan perkoordinasian dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran atau penerbangan dan atau bencana dan atau musibah lainnya sesuai dengan peraturan nasional atau internasional. Visi Basarnas yaitu berhasilnya operasi SAR setiap waktu dan tempat dengan cepat, handal, dan aman. Dan misi Basarnas yaitu menyelenggarakan kegiatan operasi SAR yang efektif dan efisien melalui upaya tindak awal yang maksimal, serta pengerahan potensi SAR yang didukung oleh SDM yang profesional, fasilitas SAR yang memadai, dan prosedur kerja yang mantap dalam rangka mewujudkan visi Badan SAR Nasional. Nah, organisasi SAR di Indonesia yaitu ada yang paling tinggi itu Presiden, yang kedua ada Basarnas, yang ketiga Kansar, gitu. Lalu wilayah operasinya berdasarkan Kemenhub nomor 47 tahun 2002 yaitu musibah pelayaran yang terjadi dalam radius 2 nm dari pelabuhan laut oleh otoritas pelabuhan, dan musibah penerbangan yang terjadi dalam radius 5 nm dari bandara oleh pengelolaan bandara. Lalu ada pertolongan pertama gawat darurat. Nah, kenapa sih kita harus segera menolong korban kecelakaan? Yaitu korban kecelakaan yang tidak segera ditolong dapat terancam kematian. Dan pertolongan pertama yang tepat sebelum tenaga medis datang dapat menyelamatkan jiwa korban dan mencegah kecacatan. Jadi ayo kita semua bisa menjadi penolong. Nah, prinsip saat melihat kecelakaan di jalan kita itu yang pertama harus hubungi 119, yang kedua amankan diri, yang ketiga amankan lingkungan, dan yang keempat amankan korban. Lalu kita harus memastikan korban itu masih hidup atau sudah meninggal. Nah, jika korban dalam keadaan sadar, jika korban masih hidup, apakah korban itu dalam keadaan sadar, yaitu kita perlu seperti ngajak ngomong gitu, jadi korban itu dapat merespon apa enggak, yaitu artinya sadar. Dan respon suara yaitu berespon bila dipanggil namanya gitu. Dan ada respon nyeri. Jadi kalau respon nyeri itu dia ngerespon tapi saat diberi rasa nyeri, jadi responnya itu cuma berupa erangan atau usaha menepis gitu. Dan yang terakhir tidak ada respon, jadi korban itu tidak memberikan respon setelah diberi rangsang nyeri, begitu.
Lalu ada teknik hidup alam bebas. Nah, situasi kritis bisa terjadi secara tidak terduga dan dibutuhkan kesiapan untuk menghadapi keadaan darurat, yaitu survival. Berasal dari kata survive yang secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya untuk mempertahankan hidup di tengah kondisi yang tidak pasti, sulit atau mengancam jiwa, terutama di alam bebas. Tindakan dalam survival yaitu ada size up the situation, lalu ada undo haste makes waste, lalu ada remember where you are, lalu ada vanquish fear and panic, lalu ada improvise, lalu ada value living, lalu ada act like the native, dan ada learn basic skill. Apa yang harus dilakukan saat kondisi survival yaitu stop in sitting, thinking, observe, see, and planning. Ngerti ya ini bacanya gimana? Lalu kebutuhan survival yaitu 1. Tempat berlindung. Nah, tempat berlindung itu bisa bivak. Bivak itu ada beberapa macam, yaitu ada bivak alami dan juga bivak buatan. Lalu yang kedua ada air. Nah, jenis tumbuhan yang mengandung air itu ada tumbuhan yang beruas-ruas atau rotan, tumbuhan yang merambat atau lumut, tumbuhan khusus seperti kantong semar. Itu. Dan jenis-jenis sumber air itu ada sumber mata air, ada air hujan, embun, akar gantung. Lalu api. Nah, kegunaan api itu sendiri yaitu memasak makanan, menghangatkan badan, mengusir binatang, dan sebagai sinyal bantuan. Teknik menyalakan api tersebut ada beberapa macam, yaitu ada korek api, kaca pembesar, kayu, dan fire starter. Yang keempat ada makanan. Jadi ada patokan dalam memilih makanan. Yang pertama ada hindari tanaman yang daunnya berbulu, yang bergetah putih, yang rasanya aneh, yang warnanya mencolok, dan makan tanaman yang dimakan binatang, terutama monyet. Jadi kalau dimakan monyet bisa dimakan kita. Terus ada hewan yang bisa dimakan itu ada belalang, jangkrik, katak hijau ya, ular, dan juga cacing, siput. Nah, ciri-ciri hewan yang tidak bisa dimakan yaitu 1. Berbisa, beracun, dan memiliki bau yang khas. Lalu ada perlengkapan pendukung, yaitu yang pertama ada pisau, tali rafia, korek api, cermin, peluit, kompas, jarum benang, peniti, lilin, P3K, emergency blanket, headlamp, dan juga baterai. Udara, yaitu kebutuhan paling fundamental untuk bertahan hidup. Kalau nggak ada udara, kita nggak bisa hidup kayaknya. Lalu sikap keinginan untuk hidup. Jadi sikap mental yang paling positif yaitu kita harus mempunyai keinginan untuk hidup. Jadi yang harus dipersiapkan itu mental, pengetahuan, pengalaman, latihan, peralatan, dan kemauan belajar. Itu. Jadi kita yakin bisa hidup di kondisi darurat. Stay positive thinking and don't panic. Terima kasih.